Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallam wa baraka ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita saat ini syuting di tempat ma'badnya Syekh Abu Bakar bin Salim, tempat beliau sholat. Kadang beliau bawa santrinya belajaran di sini. Ini di samping kayu. Orang-orang kalau ada sakit biasanya ngambil kayu di sini, diambil kemudian dibakar, asapnya itu diginiin ke mukanya, disembuhkan oleh Allah Jalla Jalaluhu. Insyaallah kita sekarang membahas tentang 3 bahasan yang berkaitan dengan malam Lailatul Qadar. Apakah ada malam yang lebih mulia daripada malam Lailatul Qadar? Itu pembahasan yang pertama. Pembahasan yang kedua, kapan terjadinya malam Lailatul Qadar? Pembahasan yang ketiga, insyaallah kita membahas tentang kalau memang sudah tahu tanggalnya kapan malam Lailatul Qadar, terus apakah setiap tahunnya berpindah-pindah Lailatul Qadar atau tetap di satu tanggal saja? Nah, kita membahas dari yang pertama. Pembahasan yang pertama, apakah ada malam yang lebih mulia dari malam Lailatul Qadar? Karena Allah Jalla Jalaluhu di dalam surat Al-Qadar menyatakan, Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr, lailatul qadri khairun min alfi syahr. Jadi malam Lailatul Qadar ini lebih agung, lebih mulia, lebih baik daripada 1000 bulan. Terus apakah ada malam yang lebih mulia dari malam Lailatul Qadar? Sayyidina Imam Al-Bajuri radhiyallahu ta'ala anhu menyatakan, iya ada. Jadi malam yang mulia ini ada 2 bagian. Ada 2 bagian. Yang pertama, malam yang mulia menurut umat Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, malam yang mulia menurut Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam. Menurut umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, malam yang paling mulia itu adalah malam di mana di situ dilahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu malam 12 Rabiul Awal. Malam 12 Rabiul Awal ini adalah malam yang paling mulia. Terus kenapa malam Lailatul Qadar itu berada di urutan yang kedua? Kenapa bukankah Allah Jalla Jalaluhu menyatakan khairun min alfi syahr? Kata ulama, memang di dalam Al-Quran bahwa Lailatul Qadar ini melebihi daripada 1000 bulan, tapi kita tidak tahu keutamaan malam Lailatul Qadar itu kecuali dari lisan Sayyidina Muhammad SAW. Kita tidak tahu keutamaan Ramadan, keutamaan Lailatul Jum'ah, keutamaan Lailatul Qadar kecuali dari Sayyidina Muhammad SAW. Makanya ulama mengatakan bahwa malam yang dilahirkan Nabi Muhammad SAW adalah malam yang paling mulia. Jadi di urutan pertama, malam yang paling afdal itu adalah malam dilahirkan Sayyidina Muhammad SAW. Kemudian di urutan kedua yaitu malam Lailatul Qadar. Di urutan ketiga malam Lailatul Isra wal Mi'raj, yaitu pada tanggal 27 Rajab. Dan malam setelahnya yaitu malam Arafah. Kemudian malam Lailatul Jum'ah, dan terakhir yaitu malam nisfu Sya'ban. Itu urutan yang diurut oleh Sayyidina Al-Bajuri radhiyallahu ta'ala anhu warda di dalam kitabnya Hasyiatul Bajuri. Pembahasan yang kedua, kapan terjadi malam Lailatul Qadar itu? Terjadi malam Lailatul Qadar tersebut, ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan bahwa malam Lailatul Qadar itu terjadi di 10 akhir dari bulan suci Ramadan. Alal itlaq, baik dia di tanggal yang genap ataupun di tanggal yang ganjil. Yang mengatakan itu adalah Al-Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu warda. Tetapi yang besar kemungkinan terjadinya malam Lailatul Qadar itu adalah di 10 akhir dari bulan suci Ramadan, tapi di tanggal-tanggal yang ganjil 21, 23, 25, 27, 20, 29. Kalau Imam Ghazali menyatakan
terjadinya malam Lailatul Qadar ini tergantung kapan masuknya bulan suci Ramadan. Tapi kalau seandainya masuk hari Selasa, kita saat ini bulan Ramadan, awal Ramadan ialah hari Selasa, maka terjadinya Lailatul Qadar itu di tanggal 27. Begitu juga Imam Syadzili, apabila Ramadan masuk di hari Selasa, maka Lailatul Qadar itu terjadi di tanggal 27. Beda dengan halnya Sayyidina Imam Al-Bajuri di dalam kitab Hasyiatul Bajuri, apabila Ramadan itu masuk pada hari Selasa, maka Lailatul Qadar itu terjadi di malam 25 dari bulan suci Ramadan. Banyak riwayat yang menyatakan kapan terjadinya malam Lailatul Qadar, tapi Sayyidina Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma mengatakan bahwa malam Lailatul Qadar itu terjadi di malam 27. Ya, di malam 27, yang mana yang mengatakan 27 ini aktsar ahli ilm. Semua, ya maksudnya mayoritas ulama mengatakan bahwa malam Lailatul Qadar itu terjadi di malam 27. Ceritanya kenapa Sayyidina Ibn Abbas mengatakan malam Lailatul Qadar itu terjadi di malam 27, karena di zamannya Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, Sayyidina Umar ini mengumpulkan senior-senior sahabat. Suatu saat beliau mengumpulkan senior-senior sahabat, tidak ada masuk ke tempat tersebut kecuali yang sudah senior dari kalangan sahabat. Tapi Sayyidina Ibn Abbas boleh masuk di situ. Akhirnya para sahabat yang lain datang kepada Sayyidina Umar, "Ya Sayyidina Umar, bukankah dia seumuran anak-anak kami? Kenapa engkau masukkan Ibn Abbas ini ke tempat kami?" Kata Sayyidina Umar bin Al-Khattab, sesungguhnya dia adalah innahu fatan walahu qalbun aqul wa lisanun sa'ul. Beliau adalah seorang pemuda tapi punya hati yang banyak berpikir dan punya lisan yang banyak bertanya, selalu bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang agama, tentang syariah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kalian tidak percaya, saya tanya kalian, Lailatul Qadar, malam Al-Qadar itu terjadi di malam apa? Jadi para sahabat ini ada yang bilang di 10 akhir dari bulan suci Ramadan, ada yang bilang gini, ada yang bilang gitu. Pokoknya mereka menjawab di 10 akhir dari bulan suci Ramadan. Nah itu, menurutmu bagaimana Sayyidina Ibn Abbas? Ditanya sama Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Menurut saya, innahu fi sabi'atin tamdi. Fi sabi'atin tamdi artinya apa? Ya, ini sisa dari bulan Ramadan. Innahu fi sabi'atin tamdi, yakni yang sudah melewati 7 hari. Berarti di malam 27 bulan suci Ramadan. Terus Sayyidina Umar berkata kepada Sayyidina Ibn Abbas, "Kamu tahu dari mana?" "Iya, saya tahu dari kenapa? Karena Allah Jalla Jalaluhu menciptakan langit itu ada 7, menciptakan bumi ada 7, menciptakan hari 7, menjadikan tawaf 7 putaran, sa'i 7 putaran, rami jamratul aqabah 7 putaran. Manusia makan dari 7. Makanya Sayyidina Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu mengatakan bahwa malam Lailatul Qadar itu terjadi di malam 27. Sayyidina Imam Al-Bajuri juga mengatakan bahwa Sayyidina Ibn Abbas mengatakan bahwa malam Lailatul Qadar itu terjadi di malam 27. Kenapa? Karena beliau Sayyidina Ibn Abbas mengambil dalil dari Al-Quran, karena di dalam kitab suci Al-Quran ada surah Al-Qadr. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Kalau kita membaca dari awal sampai akhir, pasti kita menemukan ayat yang berbunyi salamun hiya. Hiya ini adalah dhamir. Dhamir ini kembali ke Lailatul Qadar. Kalau kita hitung dari awal surah sampai kalimat hiya ini berada di kalimat yang nomor 27. Makanya Sayyidina Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu berkata bahwa malam Lailatul Qadar itu terjadi di malam 27. Tapi sebagian ulama juga mengatakan bahwa malam Lailatul Qadar ini riwayat yang lain, tapi ulama mutaakhirin mengatakan malam 27. Kenapa? Karena Allah Jalla Jalaluhu menyebutkan Lailatul Qadar di surat Al-Qadr itu 3 kali. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr wa ma adraka ma Lailatul Qadr, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Kemudian kalau kita lanjutkan ayatnya, tidak ada kecuali 3 kali saja tentang Lailatul Qadar. Kalau kita hitung kalimat Lailatul Qadar berapa huruf?
ada 9. Lam, ya, lam, ta, alif, lam, qaf, dal, ra. Kalau kita kali 3 kali 9 berapa? Bila 3 kali 9 sama dengan 27. Jadi ulama mengambil dalil dari ini bahwa malam Lailatul Qadar itu terjadi di malam 27. Itulah pembahasan yang kedua. Pembahasan yang ketiga, kalau kita tahu misalkan tahun ini tanggal 27, apakah setiap tahunnya akan berubah? Apakah tetap di tanggal 27? Ulama juga berbeda pendapat, tapi ulama yang mayoritas mengatakan bahwa malam Lailatul Qadar ini setiap tahunnya berpindah-pindah. Salah satu yang mengatakan ini adalah Sayyidina Imam Nawawi di dalam kitab Al-Majmu', bahwa Lailatul Qadar ini setiap tahunnya berpindah-pindah, enggak harus di tanggal 21, bisa jadi di tanggal 23 atau 25, bisa diganjil, bisa digenap. Dan sebagian ulama seperti yang disebutkan di dalam kitab Hasyiatul Bajuri, bahwa malam Lailatul Qadar ini alal arjah itu ghair mutanaffilah, dia enggak berpindah-pindah, tetap di satu tanggal. Kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW menyikapi khilaf-khilaf ulama ini dengan cara apa? Dengan cara beribadah dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Niscaya Allah akan memberikan kita kesempatan untuk bertemu dengan malam Lailatul Qadar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.